dipersembahkan oleh fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar ya, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia ke depan. Begitu. Dan saya yakin ini kan permintaan Bapak juga untuk melakukan simulasi nama, membantu beliau. Kemungkinan ini gimana? Gitu. Oke. Tadi Ketua Umum Projo mengatakan ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk melakukan simulasi nama Capres-Cawapres. Kemudian juga tadi ada kode ya, bisa jadi bersanding, bisa jadi bertanding ini antara Ganjar dengan Prabowo. Mas Hanta, bagaimana Anda membaca politik relawan Jokowi ini? Apakah politik relawan itu adalah salah satu strategi atau dansa politiknya Pak Jokowi? Ya, kita melihatnya bukan relawan mendukung siapa ya, tapi harus dikaitkan dengan dibaca bagian dari arah politik Pak Jokowi. Untuk membaca atau menebak lah paling tidak arah dukungan politik Pak Jokowi. Kalau arah politik Presiden Jokowi kan tidak boleh, harus mendukung sama Mas Bimo, tidak boleh. Semuanya gitu. Kepada Pak Jokowi ada tiga. Satu, kalau kita lihat, kalau sudah sepenuhnya kepada Mas Ganjar, artinya sudah dideklarasikan oleh partainya, maka tidak ada dinamika yang kita bahas ini. Ada tiga signal yang harus kita baca. Satu, dua putra beliau. Itu pertama ketika Kaisang menggunakan kaos bergambar seperti Mas Noel. Yang kedua, terakhir ada relawan Gibran. Yang kedua adalah membaca dari tadi keterbelahan para relawan. Para relawan ini bisa dibaca memang menunggu arahan Pak Jokowi atau memang sedang mengirim signal arahnya Pak Jokowi. Itu yang kedua. Yang ketiga paling penting, kemana sih sebenarnya arah Pak Jokowi itu sendiri? Apakah ke rekan separtainya yang sudah sejak awal diputuskan atau kepada menterinya yang loyal, sahabat dekatnya di kabinet, antara dua itu. Nah, jadi saya kira kalau saya melihat memang ya idealnya kalau Presiden Jokowi harus berdiri di tiga-tiganya kalau tiga pasangan. Nah, dari dua hal ini saya melihat memang ada tidak hanya dibaca dari sisi yang tersurat, tapi juga ada yang tersirat dikirim oleh Pak Jokowi kepada publik. Ini tangkapan publik ya. Saya tidak menyimpulkan arah dukungan Pak Jokowinya. Pertanyaan saya yang paling penting itu kenapa sih Pak Jokowi diperbutkan? Gitu, satu. Nah, ini yang paling penting satu adalah karena Jokowi itu memenangkan Pilpres 2 kali. Oke, baik. Terakhir 55%. Yang kedua, approval rating beliau, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu sekarang lebih dari 70%. Bahkan ada yang bilang 80%. Inilah yang menyebabkan kalau di atas survei kami, Poltreking, bahkan 51% itu menganggap berpengaruh terhadap sikap Pak Jokowi. Bahkan kalau didalami 41% pilihan Jokowi itu mereka mempertimbangkan, 21%-nya memilih pilihan Pak Jokowi. Yang ini data kuantitatif. Berarti kualitatifnya dua lagi. Siapa sebetulnya yang didukung oleh Pak Jokowi? Dua lagi ini penting. Ya, dua lagi adalah satu lagi Pak Jokowi punya simpul-simpul relawan. Karena beliau bukan pemegang boarding pass partai politik, bukan ketua umum, tapi kita harus katakan bahwa beliau memiliki mesin politik relawan. Mesin politik ini bisa mesin elektoral, tapi juga mesin penggalang opini publik. Itu yang juga penting. Nah, satu lagi ini, beliau ada panglima tertinggi yang memegang kendali seluruh infrastruktur dan jaringan kekuasaan ketika Pilpres sedang berlangsung, baik putaran pertama ataupun putaran kedua. Itulah sebabnya posisi Pak Jokowi menjadi penting, strategis, dan menjadi rebutan semua kubu. Dan apakah karena ketiga faktor yang disebutkan Mas Hanta itu akhirnya banyak yang panik ketika melihat gestur-gestur yang disampaikan oleh Pak Jokowi maupun keluarganya? Kita simak dulu pernyataan dari Gibran berikut ini. Saya itu cuma kader biasa, aku cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik. Jangan ada yang panik. Mas Bimo, PDI Perjuangan panik tidak sih dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Gibran? PDI Perjuangan melihat dinamika yang sekarang, mau ketemu siapapun, Pak Jokowi pasti tidak bisa lepas dikalkulasi secara politik. Nah, kami kenapa tidak panik? Karena memang Jokowi itu adalah kita. Jokowi itu adalah sesuatu yang dipersiapkan betul dengan ideologi, dengan konstitusi, dengan visi, misi, program, kebijakan. Dan kita menangkan itu bukan suatu hal yang gampang. Sesuatu yang membuat
kerekatan di dalam. Tidak ada panik karena yakin Pak Jokowi ini tetap di PDIP. Tapi Begini, kalau tidak Selvi, panik, kenapa Gibrannya dipanggil langsung? Karena ada konstruksi di dalam partai sendiri. Ya, Gibran adalah kader partai. Pada posisi dia ketemu Pak Prabowo, itu hal yang biasa karena Pak Prabowo adalah menhannya Pak Jokowi dan dia sebagai kepala daerah. Dan pada saat ketemu relawan di Loji Gandrung, Pak Prabowo aja kaget. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang akhirnya membuat konstruksi ke dalam partai. Tapi saya yakin, sewaktu Pak Jokowi melihat konsernya Dhani, ya kan, itu Dhani itu tidak menyapa Pak Jokowi sama sekali. Nah, saya melihat sebenarnya itulah tipologi relawannya Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Kenapa itu? Bahwa dia bisa menerima dalam posisi situasi normal untuk bersama-sama bekerja, bicara untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetapi kalau relawannya Pak Prabowo disuruh mendukung Pak Jokowi, itu tidak bisa. Sebaliknya demikian juga. Baik. Tipe relawannya Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo membantu Pak Jokowi, itu bisa. Gitu ya? Tapi kalau relawannya Pak Jokowi itu harus mendukung Pak Prabowo, tipologinya seperti Dhani. Dhani itu hanya memberikan ucapan selamat datang. Kehadiran Pak Jokowi di acara konsernya, itu dia tidak rela. Benar gitu. Saya tidak terlalu yakin, ya. Saya tidak terlalu yakin. Langsung saja. Nah, ini bukan tanpa sebab ya. Karena pertempuran biar 2 tahun, pertempuran 2 tahun ini ada political bonding yang mereka bisa bersama-sama untuk duduk bareng. Tapi kalau harus saling dukung-mendukung, itu saya tidak yakin. Maka saya mohon saya koreksi ini adik saya yang cukup kemampuan mendramatisasinya kan hebat ini Sinoa ini. Nanti Kalau ditanggapi 90% mendukung, itu saya kira boleh-boleh saja untuk mendapatkan persepsi publik. Tapi kalau dikuantifikasi dengan survei yang benar, saya kok tidak yakin. Tidak yakin, angka 90%. Bentar, saya dulu. Bang Andre boleh, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa untuk headline News pukul 22. Nanti kita kasih waktu yang lebih panjang. Tetaplah di Kontroversi.